Di situ saya sedang membahas tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta wa bana gabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Nah, wa arda rabbahu qabla an yalqah. Orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Tuhannya. Nanti kelak di akhirat semua akan berjumpa dengan Allah. Satu persatu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para kiainya, para habaibnya, para pemerintahnya. Sebelum saya bahas penguasa, sebelum saya bahas pemerintah, di situ saya bahas para ulama-ulamanya dulu. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ceramah pasang tarif. Satu persatu dimintai pertanggungjawaban. Mereka bukan menghidupkan Islam tapi cari hidup dalam Islam. Bukan menghidupkan dakwah tapi cari hidup dalam dakwah. Kamu ulama ini, kamu ulama begini. Satu persatu dilempar oleh Allah ke dalam neraka sebelum para pemerintah. Nah, baru saya bahas pemerintah. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Satu persatu. Pada hari itu tidak ada yang punya jabatan. Tidak ada yang punya pangkat. Jokowi tidak punya jabatan pada hari itu. Tito tidak punya pangkat dan jabatan pada hari itu. Yang punya jabatan, yang punya pangkat, raja pada hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dimintai pertanggungjawaban. Para pemimpin yang zalim, para penguasa yang memberikan janji-janji palsu kepada rakyat, yang tidak amanat, yang munafik, satu persatu. Sehingga saya bahas ketika seorang presiden yang dimana dia berjanji pengen didemo, kalau didemo nanti akan saya terima di istana. Tapi nyatanya ketika aksi 411, jutaan umat Islam, ribuan para habaib, ribuan para kiai, ribuan para ustadz, mereka semua datang meminta keadilan presiden, ingin berjumpa dengan presiden untuk meminta penegakan hukum kepada penista agama, malah presidennya lari, malah presidennya kabur, apa namanya kalau bukan banci. Terus di ceramah saya itu, saya juga bahas bahwasanya Jokowi pengkhianat bangsa, dia memberikan janji-janji palsu kepada rakyat, tetap berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Bang Ali tahu, Bang Ali buka kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari. Tahu kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari? Waktu Rasulullah SAW mengutus 70 ahli Qura. Ya. Nah, waktu Nabi utus untuk membimbing kabilah Ri'lin, Hayyan, Zakwan, Usayyah. Waktu itu 70 orang ahli Qura itu dibunuh. Apa kata Nabi? Antum buka itu kitab Tarikh, kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari. Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar wa jala alaihim sinina ka sinin Yusuf. Ya Allah, keraskanlah siksamu atas kaum Mudar. Ya Allah, jadikanlah atas mereka musim kemarau seperti musim kemarau yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Allahumma la'an fulan, yani Allahumma la'an Ri'lin, Allahumma la'an Hayyan, Allahumma la'an Zakwan. Ya Allah, laknatlah si bapak kabilah Ri'lin, kabilah Hayyan, kabilah Zakwan. Yakni Nabi Muhammad diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk menghina, tapi ada saat-saatnya yang gimana golongan-golongan yang sudah keterlaluan, yang berbuat dosa, mungkarat, dalalat, sayiat, yang mereka itu khusus memang dilaknat oleh Nabi Muhammad. Nabi laknat mereka. Walaupun Nabi bilang, aku diutus bukan sebagai pelaknat. Tetapi ada golongan-golongan yang memang dilaknat oleh Nabi. Jadi jangan, saya seperti ini. Nabi Muhammad berkata, Adabani Rabbi fahsana ta'adibi. Allah yang mendidikku. Sebaik-baik akhlak Nabi Muhammad. Sampai-sampai kami punya kakek, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ta'adabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab dengan adab Nabi Muhammad. Seperti apa adabnya Sayyidina Ali? Beliau itu dibunuh oleh Ibn Muljam. Ketika dibunuh, pribadi beliau dibunuh, apa kata beliau? Akhlak beliau, adabnya beliau. Apa kata beliau? Kasih Ibn Muljam itu minum, karena dia dalam keadaan kehausan. Kasih Ibn Muljam itu makanan, sebagaimana makanan yang kalian berikan kepadaku. Kasih Ibn Muljam perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepadaku. Akhlak siapa itu? Itu akhlak kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau akhlak, Bang Ali jangan ajar-ajari kita orang tentang akhlak. Kita orang lebih tahu itu. Begini Bahar, ente dengar baik-baik. Di dalam konsep-konsep seperti ini memang saya harus mengatakan bahwa semua yang terkait dengan ajaran-ajaran kerasulan Muhammad SAW. Kalau mau bahas agama, ya begini, yang bertentangan dengan konsep-konsep yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semua rentetan-rentetan itu dalam konsep ilmu hadis itu yang disebutkan oleh tauhid ikhran itu butuh pembahasan. Kenapa begitu? Coba lihat di dalam. Saya mencatat beberapa hadis Nabi yang memang saya sengaja malam ini untuk kemukakan. Imam Ahmad umpama di dalam hadis sahih, man ahana amiruhu ahanallahu. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan menghina dia.
Itu kan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemimpin yang seperti apa, Bang Ali? Karena Pemimpin itu yang begini. seperti apa? Bahar. Tidak, jangan-jangan. Pemimpin seperti apa? Begini. Antum harus tahu dulu konsep pemimpin itu pemimpin yang seperti apa dia dalam hadis itu. Di dalam keterangan kitab, ada jangankan asbabul wurudnya. Antum jangan cuma belajar matan, belajar syarahnya. Antum dengar syarahnya. Antum dengar syarahnya. Di dalam konsep hadis itu menjelaskan jangankan orang mukmin, hatta orang kafir. Oh betul, tapi yang kalau itu saya setuju. Iya betul. Tetapi itu. yang disuruh oleh agama itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bukan dalam konsep mengajak kemudian mencaci dan menghujat pemimpin. Ana ini begini, ana ini kakak dan abang darimu. Tunggu dulu, Bang Ali tunggu. Bahar. Bang Ali tahu hadis afdalul jihad, kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Ya. Gini, Bang Ali tahu kan hadis itu? Abang Ali artikan saja, tidak perlu saya begini. artikan. Oke, yang pasti begini, saya tidak dalam posisi untuk menilai apakah Akhina Bahar bin Smith ini bersalah atau tidak. Itu bukan kapasitas saya. Kapasitas saya adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Punya tanggung jawab kepada publik, saya, kemudian Bahar, kita sama-sama punya waktu yang cukup untuk memberikan edukasi kepada publik Indonesia. Karena itu saya berkali-kali bilang bahwa ada kewajiban untuk orang meminta maaf dan memberi maaf. Itu dua hal yang berbeda di dalam konsep Al-Quran. Cuma memang dalam konteks seperti ini saya harus mengatakan bahwa ketika kalau semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik, ya, karena kita ini kan bergaul dan bebas, para kiai, para habaib, para ulama. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau negeri ini tidak datang, kita orang punya dato-dato habaib ini dari Hadramut. Mungkin orang tidak ada Islam di negeri ini. Tunggu dulu, saya potong sebentar. Tunggu, antum dengar dulu. Antum dengar. Bahar dengar dulu, karena tadi Bahar bicara, abang dengar. Tunggu dulu. Saya bicara sebentar, tidak lama, Bang Ali. Coba. Tunggu dulu. Coba ente bicara, mau dengar. Itu Abang Ali dia bilang konteks memberi maaf. Itu saya tahu intinya apa. Seakan-akan Jokowi itu yang lebih baik. Begitu intinya itu. Tidak. Jangan ente berprasangka buruk. Di situ ente punya negatif thinking. Antum dengar dulu, Bang Ali. Antum dengar. Anak bawa hadis. Antum bilang prasangka buruk. Anak bawakan antum hadis. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Husnuban billah wa husnuban bi ibadillah. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasy syarr. Su'uban billah wa su'uban bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada yang lebih baik darinya. Berprasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya. Prasangka baik dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya. Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba Allah. Tetapi di situ Imam Suyuti memberikan ta'liq, memberikan komentar tentang itu hadis. Al-zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar itu cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. yakni al-zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan dari apa-apa yang ada di dalam. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Saya bilang, Abang Ali bilang, Jokowi itu seakan-akan Jokowi itu yang memberi maaf terus saya tidak mau minta maaf, dia mau seakan-akan lebih baik begini. Nah, Bahar, dengar, sebelum antum punya kelakuan begini, dari awal saya sudah bilang, bukan baru pertama kali saya bilang. Sejak awal saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia, siapa yang mencaci, siapa yang menghujat, siapa yang mencaci maki Jokowi secara pribadi dan Presiden Republik Indonesia, dia memberikan maaf kepada Anda semua. Ingat baik-baik, bukan baru antum hari ini. Boleh putar ini semua rekaman di TV One, saya bilang. Karena itu saya bicara dengan Presiden. Apalagi kayak seperti Bahar, nggak ada urusan itu sama sekali. Ente jangan berprasangka buruk dengan Presiden. Bukan prasangka buruk, orang kayak antum memang harus prasangka buruk. Imam Suyuti nggak bisa, Habib. nggak bisa. Imam Suyuti yang bilang kok bagaimana? Karena saya mau bilang kepada Bahar bahwa tidak ada orang yang memiliki dominasi kebenaran. Kebenaran hanya punya mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang saya boleh bisa berdebat dengan Bahar karena kita belajar ilmu ini sama-sama ya, Ahi. Oh, sama-sama ya. Cuma ini tempat terlalu singkat bagi antum. Ingat baik-baik. Saya tidak akan pernah menjilat ludah sendiri. Jadi saya berani berkata, berani tanggung jawab. Kalau ludah sendiri aja tidak saya jilat, apalagi jadi penjilat pemerintah, jadi penjilat penguasa. Kenapa Bang Ali ketawa? Jangan sebagai habaib. Kenapa Bang Ali ketawa? Bahar,
antum itu zuriatun nabi. Jangan Loh, begitu iya, makanya kalimatnya. kita orang Tidak bicara boleh, ini yang tidak betul. boleh. Kita bicara tidak yang benar. boleh. Antum masih terlalu muda, jadi jangan bawa emosinya. Terlalu Tidak ada muda, saya bawa Bahar. emosi, Bang Ali. Nggak boleh. Tidak ada Jangan. saya Dilarang aja ini berkata-kata begitu. sebelum saya bilang ini saya habis ngajar kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada saya bawa emosi. Cuma emang kan kita bicaranya begini. Emang cara bicaranya kita seperti ini, bukan cuma di atas panggung. Saya sendiri tidak ada masalah dengan Bahar. Saya sendiri tidak punya masalah dengan Bahar. Mau cincang kepala di bawah, kaki di atas, mau sesuka apapun, tidak ada masalah bagi kita. Kita orang tidak ada punya masalah apa-apa. Bagi saya berkepentingan itu adalah memberikan tanggung jawab kepada publik Indonesia untuk mengajarkan tentang bagaimana sebetulnya sebuah publik itu harus diberikan edukasi. Itu aja. Lain dari situ tidak ada. Kita tidak punya masalah apa-apa. Bahwa saya setuju dengan antum bahwa nanti kalau polisi Bareskrim panggil sebagai wujud tanggung jawab sebagai anak Indonesia dan rakyat Indonesia hadir memberikan kesaksian dan keterangan, falyatafaddal ya ahi, maafi muskilah. Baik. Gitu. Baik, terima kasih keterangannya yang sudah disampaikan Bang Ali. Habib Bahar, kami sekali lagi ingin mengkonfirmasi bahwa panggilan berikutnya yang dilakukan oleh Bareskrim, Habib akan datang ya, tanggal 6. Bukan panggilan berikutnya, maaf lagi azan. Saya berhenti diam, saya nggak ngomong. Oh, oh. Di sini lagi azan soalnya. Di sana lagi azan.